Okay, let me um, present because we have been talking about this previously. We have finished talking about this simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Saya buat seperti ini aja dulu. Space. Still loading. Wait. Oh, nggak bisa ya? Wait. Saya stop dulu. Coba ke sini dulu ya. I just want to continue what we have been talking. Ya, 16 tenses. Ini benar-benar kita setelah selesai course, you really know dari mana sih 16 tenses itu berasal. Kita akan bagi-bagi dalam pertemuannya. Oke, kita sudah dengan pola dasar dan pola paling penting tentang tenses. And we have finished talking about the four basic. Nah, seperti yang saya bilang, pengembangannya itu setelah ini ada 16 tenses. Di sini nanti ada 4 sama seperti itu. Ini juga ada 4 sama seperti yang ini. Dan ini juga ada 4. Jadi, as I said that, if you memorize, if you really understand about yang 4 ini, mesti ini di sini akan mudah. Di sini juga sangat mudah, di sini apalagi sangat mudah. Nah, saya pernah ngomong dengan murid saya, kalian bisa satu kali meeting hafal tenses dengan metode ini. Ya, karena dengan triknya tadi. Oke, ya, kita balik ke sini ya. Jadi, kenapa saya bilang tenses yang ada di sini itu present. Sementara yang ada di sini adalah past. Nah, kesimpulannya seperti itu. Semua yang ada di sini basicnya present. Present itu yang ada hubungannya dengan sekarang. Contohnya simple present, kebiasaan ada hubungannya sama sekarang. Present continuous sedang dilakukan ada hubungannya dengan sekarang. Present perfect kegiatan yang dilakukan di masa lampau tapi setelah diselesaikan dan ngomongnya sekarang ada sekarangnya. Present perfect continuous itu juga sesuatu yang sudah dilakukan
sudah dilakukan tapi makin akan terus dilakukan. Ada hubungannya sama sekarang. Tapi yang kedua ini dia adalah pas. Maka semua bentuk pas empat-empatnya berasal dari empat ini. Tinggal dibuat jadi Hmm. pasnya. Kita buat ini nomor 5 aja ya biar enak. Simple pas. Ya kalau simple pas, I know you know the rule. Positifnya ada subjek Subjek plus verb verb to. Oke, kita biar enak buat dari sini ya. I drive a car jadi I drove. drove a car. Oke ya, jelas. Lanjut. Bentuk negatifnya subjek plus Jadi ya. Sama seperti ini. Kalau tenses yang simple dia tidak punya auxiliary, maka mereka harus dikasih auxiliary. Do does jadi did. Ya, itu bedanya present do sementara simple past did. Ya itu. Selainnya sama. Nah, orang selalu bingung dengan ini. Subjek plus did plus not ya. Ingat kalau membuat kalimat negatif, not-nya setelah auxiliary. Kemudian ini verb dua, benar atau salah? ah, bener sih. Salah. Karena did sudah mewakili bentuk verb dua. Maka Oh, udah. kalau bentuk negatifnya simple past dan interrogatifnya mereka sudah pakai did, maka verbnya dikembalikan ke verb satu. Ini jadi Didn't drive a I car. didn't drive a car. Balik lagi pakai drive ya. Drove-nya hanya di positif. Interrogatif subjek plus sorry did ya. Did subject Subjek plus verb satu. satu. Dibuat jadi did I drive a car. Nah, jelas ya sampai sini untuk simple past. Nah, ini yang akan kita bahas bentuk keenam ya. Sebenarnya kalau dipanahi itu panahnya kayak gini. Kayak ini ya. Nah, ini seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah pas continuous. Pas continuous adalah bentuk dari pasnya present continuous. Maka rumusnya sama. Coba Kak Fatan bisa lihat rumus ini tinggal diganti to-be-nya. Jadi Jadi was ya. Was were. dari was to-be-nya jadi was were dan verb sama verb ing. Maka jadinya I Was was driving a car. are. Negatifnya subjek plus were baru dikasih not ya, plus verb ing. Jadinya I was I wasn't ya. ya I wasn't driving a car. Kalau yang were tuh Were itu subjek. untuk you Dewi, you They, were, they were, we were. oke. They, Ini to be plus to be-nya was sudah jelas ya saya ganti. Subjek plus verb ing. Jadinya adalah
Was Hmm, you driving a car? driving. Was Oh, car. Ya. Oh, jadi jelas. Past continuous dan present continuous bedanya ada di to be. Begitu pula present perfect jadi past perfect. Dibuat jadi bentuk pasnya karena tinggal dibuat jadi ini tidak bisa. Nah, ya sudah. Sama simbol atau past perfect, sorry, past perfect positifnya adalah subjek plus subject plus lihat di sini. yes. Jadi apa head of uh, Has have jadi head kan, bentuk kedua has have itu jadi head. head I had driven a car. Cek buat not I had driven a car. Kemudian yang ini tinggal dibalik had subjek tiga. Jadinya had I head I driven. ya a car. Ya, dan yang terakhir itu juga bentuk present perfect continuous jadi past perfect continuous. Jack plus ya sama had plus been plus verb ing, maka jadinya I had been driving a car. Negatifnya subject plus had not been verb ing, jadinya adalah I Head head hmm, dan head head dan kan ya I hadn't been driving a car. Yang terakhir head ya, had head I subject plus been plus verb ing, jadinya had I been driving a car. Nah, selesai 8 tenses ya. Dan 5, 6, 7, 8 ini mereka berasal dari 4 ini. Cuma dia dibentuk paskan. Penggunaannya gimana? Secara simpel, penggunaannya adalah semua yang berhubungan dengan masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Spesifiknya gimana? Simple past, udah simple, nggak cuma nyeritain aja. Past continuous, sesuatu yang sedang dilakukan tapi di masa lampau. Loh, itu kayak gimana? Ya misalnya, tadi malam saat saya sedang tidur, kamu datang ke rumah. Sedangnya apakah sedang sekarang? Kan enggak. Sedangnya kan sedang ya tadi malam, tapi dia ngomong sedang. Nah, itulah fungsinya past continuous. When I was sleeping, you came to my house yesterday. Kan ngomongin yesterday, nggak mungkin when I was sleeping, when I am sleeping, berarti ngomongnya sekarang kalau when I am sleeping. Tapi kalau when I was sleeping, dia sedang, tapi sedangnya di masa lampau. Jelas ya Kak, untuk past continuous. Past perfect seperti itu pula.
Karena past perfect itu ada durasi telah, pokoknya ada kata telah, tapi menceritakan masa lampau. Ya sekali lagi ya, mudahnya adalah bentuk past ini dia selalu ngomongin masa lampau. Eh, Kalau tadi ngomongin sedang tadi masa lampau. Kalau past perfect ngomongin telah tapi di masa lampau. Kayak gimana? When I have finished playing football, my friend came to the stadium. Pada saat Hmm. saya telah selesai bermain bola, teman saya datang ke stadion. Bukan sedang, tapi telah. Tapi telahnya adalah telah yang masa lampau, menceritakan masa lampau. Is it clear? Yeah, it's clear. Ya, clear ya. Nah, terus yang 8. Nah, yang 8 ini sebenarnya sangat jarang dipakai yang ini, tapi karena perbandingannya ada jadi kita bandingkan. Kalau yang present perfect continuous adalah dilakukan masa lampau, sekarang masih dan ada hubungannya masa depan. Sementara kalau past perfect continuous sudah tidak ada hubungannya karena dia hanya menceritakan lagi-lagi masa lampau saja. Jadi when I had been driving a car for three hours, my brother uh, my brother uh, uh, greet me in the road. Greeted me in the road. Pada saat saya setelah sedang menaiki mobil di jalan raya, mobil kakak saya mau nyapaku di jalan raya. Nah itu, jadi mudahnya tuh seperti itu. Pokoknya semua ini sudah selesai dilakukan di masa lampau. Cuma spesifikasi waktunya didetailkan. Oke, do you have any question related to this? No, no, no questions. Budget. Oke. Nah, itu ya, itu cara yang paling cepat sejauh ini dari metode manapun. Bahkan eh, metode ini tuh baru tidak lama ya. Ketika saya kuliah itu belum ada, jarang yang pakai ini. Eh, Biasanya kalau sekolah nanti diajari simple present, besok lagi present continuous, besok lagi simple past, balik lagi present perfect, tapi tidak memberikan korelasi. Ya, rata-rata seperti itu. Ya mungkin zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah. Apa hubungannya ini sama ini, apa bedanya ini sama ini. Nah, biasanya jarang diterangkan kadang karena gurunya tidak terlalu memahami itu. Nah, di sini saya kasih perbandingan seperti ini agar Kak Fatan benar-benar paham ternyata itu 8 tenses ini saling berkaitan toh. Bedanya di spesifikasi waktu, bedanya di eh, progresnya. Apakah dia hanya berhenti sampai di situ, ada progresnya atau enggak. Jadi seperti itu. Oke, now let us talk more about this. Oke, saya coba ada keterangan sedikit ya. Oke, wait. Saya coba taruh di sini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, penggunaannya kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Tadi sudah saya kasih waktu yang jelas. Di sini ada contoh. Um, at 7 p.m. last night I was watching TV. Jam 7 tadi malam saya sedang nonton TV. Nonton TV-nya kapan? Masa lampau. Nah, tadi malam, tapi pakainya tetap was watching. They were playing football. Nah, ya bisa dibaca ya. Nah, sekarang kita ini aja, pelatihan di bawahnya. Lengkapi dengan bentuk past continuous. Hmm. Sambil dibaca, sambil dijawab. In, at 9 o'clock yesterday, berarti I was ya, pakai Ya, was gitu. uh-uh. Was read novel. I was reading. I was reading.
Ya, of it. kalau past continuous berarti ada ing-nya. Kalau simple past, verb 2 saja. Oke, number two. Uh, while uh, we were walking to Ya, school in the rain. while we were walking to the school, pada saat kita. Nah, di sini while itu bisa pada saat. Pada saat kita berjalan ke sekolah, tiba-tiba hujan. Number three. Uh, the children were playing outside when the teacher came. Oke, oke ya. Clear ya untuk penggunanya. Past perfect sekarang. Kejadian yang telah terjadi lebih dulu sebelum kejadian lain. Jadi biasanya ini membandingkan dua kejadian untuk past perfect tense. Karena kalau nggak dikasih pasangan nanti artinya ambigu. Contohnya di sini, I had finished my homework when my father came home. Saya telah menyelesaikan PR saat ayahku datang. Nah, ini ngomongin masa lampau karena pakai simple past. Nah, biasanya pasangannya adalah simple past. Dia, she had left when I arrived. Dia telah pergi saat saya datang kemarin misalnya. Yesterday. Nah, ini akan lebih jelas. Enggak juga enggak apa-apa karena kita sudah tahu bentuknya. Oke, latihan 3 number silakan Kak Fatan. When we arrived at the station, the train already apa ya? Ini langsung Ya, benar. already had left. Verb Nah, tiga verb tiganya left left ya. When we left arrive at station, the train biasanya already. already itu bisa ditaruh tengah. Had already left bisa. The train already had left juga bisa. Already itu untuk menguatkan kata telahnya. Ya, jadi bisa dikasih, bisa enggak. Already hanya penguatan kata telah. Number two. She was sad because she had uh, lost her wallet She had lost. Oke, terakhir. after they had finished jadi finish Ya, finished. finished lunch. They went to the park. Nah, itu ya jelas ya. Oke, jadi ya, minimal mengingat bentuknya saja. Oh, ini ternyata bentuk past perfect. Terakhir yang past perfect continuous. Untuk menyatakan kejadian yang berlangsung selama periode tertentu di masa lampau sebelum kejadian lain terjadi. Ini hampir sama dengan past perfect, tapi dia ada kata berlangsung. Jadi ada durasi yang lebih spesifik. Kalau boleh dibilang ya, dari simple, continuous, perfect, perfect continuous itu eh, semakin spesifik durasinya. Biasanya kita present, simple present. Itu ya nggak ada spesifik waktu, pokoknya itu aja. Saya mandi, mandi aja. Saya ke sekolah aja. Ke bawah sedikit, continuous. Saya sedang sekolah. Oh, dia tidak hanya sekolah, tapi dia pada saat itu sedang sekolah. Pak present perfect. I have gone to school. Dia telah, maksudnya adalah dia telah ada spesifik waktu itu telah. Kemudian yang paling terakhir yang bawah ya kan nomor 4 itu atau nomor 8 di sini. I have been going to school. Oh, dia tidak hanya ke sekolah, tapi dia akan terus ke sekolah misalnya. Mungkin contohnya saya ganti. I have been studying English. Dia tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi dia sudah belajar bahasa Inggris dan dia akan belajar bahasa Inggris lagi. Jadi kayak ingatannya mudahnya ya, saya nggak tahu nanti Kak Fatan mengingatnya dengan cara apa, tapi yang jelas semakin spesifik penguatan atau jelasan terkait spesifikasi waktunya. Oke, yang terakhir ini ada durasi kejadian sama seperti present perfect continuous. Contohnya, I had been studying English for 2 hours before my friend called me. Saya telah belajar 2 jam bahasa Inggris sebelum temanku memanggilku. I was tired because she had been working all day. She was tired. Dia lelah karena dia telah sedang bekerja. Nah, itu dikasih durasi. Oke, terakhir nomor 1 sampai nomor 3.
By the time the teacher arrived, the students had been waiting for 20 minutes. Okay, good. Next. He was exhausted because he had been running for more than an hour. Ya, good. He Oke, had been studying all night before the exam started. Itu oke. had been. Nah, jadi untuk meringkas, past continuous sedang berlangsung di masa lampau, past perfect sudah selesai sebelum kejadian lain di masa lampau, past perfect continuous sudah berlangsung durasi sampai kejadian lain di masa lampau. Ini ya, ada backingannya di sini. Oke, terakhir kita coba translate ini. Nah, saat ibu sedang memasak telepon berdering. Nah, karena kita ngomongin pas ya. Loh, Kak, ini bisa juga saya buat. Sebenarnya bisa tenses. Tenses itu tergantung orang yang mau ngomong. Tergantung dia mau tuh mau menspesifikasi waktunya seperti apa. Nah, karena kita belajar pas, jadi kita banyak boleh menggunakan past continuous, past perfect atau past perfect continuous. Silakan. Nomor satu, When my mom uh, was ya. cooking. Nah, benar. When my mom was cooking, telepon berdering berarti the phone uh, rang ya. Ya, Paling benar. Oke, good. When my mother was cooking, the telephone rang. Oke, nah itu sudah Kak Matan sudah oh karena ini pas, pasangannya pas. Nah, continuous yang present yang kemarin itu juga boleh misalnya. Ini misalnya saja ya. Tapi saya mau ngomongin yang sekarang. When my father is cooking, the telephone rings. Boleh, karena yang hmm, dimaksud dia mau ngomongin kejadian pada masa sekarang. Gitu boleh. Jadi ada dua kondisi. Kecuali ada time signal. Makanya saya selalu bilang, time signal itu sangat penting untuk memberikan penjelasan. Nah, kalau ini sangat jelas bahwa yang terjadi adalah kemarin dan tidak mungkin kita memakai present karena sudah dikasih time signal. Kalau seandainya enggak, oke, enggak apa-apa ya. Tadi sudah dikasih koridor, ini hanya bentuk pas, itu ya. Nah, betul. uh, they they apa ya? Setelah menyelesaikan, telah berarti Lah pakai berarti per had perfect ya, past perfect. they had pakai had ya. Ya, They had menyelesaikan. They had finish pakai verb dua. Uh, verb. ya benar. Came ya. Number three, Ya sudah belajar. I have been, had been ya. ya, I had been studying English for 2 hours before my friends came. ya, good. Nah, itu bagus. Kamu sudah bisa mengidentifikasi kenapa kok saya pakai had been. Karena ada durasi di mana? Selama 2 jam. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya ini bisa pas perfect, tapi karena di sini penekanannya durasi ya tepatnya adalah past perfect continuous. I had been studying English for 2 hours before my friends came. Good, number four. We we were playing guitar. Eh, Ya benar, the- benar. ketika tuh while ya atau While bisa, when bisa. when when uh, our father
came atau pulang tuh apa? Pulang itu came home. Get, Came. ya, got home. Get home ya, atau got home, atau came home, atau come home. Ada beberapa. Oke, terakhir nomor 5 mungkin. Ya masalah. Eh, apa ya? Eh, di rasa lelah. Feel jadi Oh, feel. Jadi apa ya? feel jadi Felt, felt kan? Feel, felt, felt. ya feel. He felt tired because he had been ya berarti. Had been nggak? Ya, had been. Kenapa? Karena seharian. Iya, seharian kan dikasih durasi. Ada Ya. durasi tertentu yang ditekankan. Hmm. He had been working All day. all day. Ya. Itu ya. Hmm. Beda sama yang nomor 2. Mereka sudah menyelesaikan. Kan nggak ada durasi seharian, 2 jam, 1 tahun kan nggak ada. Maka dia pakai perfect saja. Tapi kalau ada durasi seharian, semalaman, 2 jam, setahun, ditekankan, oh berarti mereka ingin menekankan durasi dan dikasih namanya perfect continuous. Itu ya Kak, nanti itu juga akan sangat berguna when you want to make. Dan teori ini berlaku juga dengan yang kemarin. Pokoknya 4 sama 4 ini ya, kita kan 8 ya. 4 sama 4 ini sebenarnya saling berkaitan. Bedanya adalah yang apa yang kemarin itu benar-benar ada hubungannya sama masa sekarang. Kalau yang ini full kita ngomongin sesuatu yang sudah. Oke, to close our class, saya mau ngecek karena kita ada materi dari course, jadi saya coba saja buka. Oh, wait, sorry. Gimana ya? Saya buka. Ya, di sini. Nah, ini sebenarnya ada materi ini juga. Jadi nanti saya pakai ini. Tapi ini sangat sedikit, jadi penjelasannya makanya saya buat sendiri. Pas continuous, hanya pas continuous kita sudah selesai dengan ngomongin ini. Nah, ini juga sudah using when and while ya, when and while. Untuk penggunaannya sebenarnya bisa when I was in my room while my brother was-nya itu bisa dipakai interchangeable. Saya silih berganti bisa. Nah, ini juga tadi sudah. Oke, itu sudah. Coba yang ini. Tell me about your important years. The most important year in your life. Oke, di sini ada vocabulary baru ya. Turn point, crucial, decisive. What is the meaning of decisive? Decisive. Decisive itu Ah, menentukan. This is mantuk. very decisive match. Ini adalah pertandingan yang menentukan. Oh, decisive. Scholarship, get married, yang lain kayaknya umumnya. Board, promotion, kayak tadi yang baru mungkin decisive. Propose, propose itu melamar. Proposal. Hmm. Ya, proposal, lamaran. Okay, I just want to close with this question. What is the most important year in your life? Ah, year. Apa ya? Is there any?
important year or date that you still remember, and what is the event? Maybe uh, uh, last year, tahun lalu, Last year, why? because uh, apa ya ngomongnya, my 17 Oh, so it's birthday, your turning point, yeah. ya turning Turning, point. yeah, your Terus, turning point to be the adult. Do you have any wish for your any target, because you already turned into 17 years old? uh, I wish I can be more apa ya, dewasa tuh apa, wise wise. Wise, yeah. Hmm. Hmm. Okay, that's Okay, it. yeah. You want to be more wise. Okay. Is there any other? Okay, so I think that's all, Kak Fatan. Do you have any questions before I close? No, no, no questions. It's enough. Okay. All right, so I think that's all, Kak Fatan. Thank you so much. See you on Thursday, yeah. Nah, thank you, Pak. Okay, thank you.